Halo semuanya, sekarang saya akan menceritakan sebuah cerita dari akun @kriminologi_ dengan judul Kos-kosan Aborsi. Di ibu kota, dekat sebuah kampus, ada satu rumah indekos yang dikenal dengan nama kos-kosan pink karena cat temboknya merah jambu. Untuk sebagian kalangan, indekos ini lumayan terkenal karena aturannya amat bebas. Awalnya seperti Madeline atau Porto Alegre. Sebatas tahu, indekos ini berhenti beroperasi pada 2012. Mulai tahun itu juga, kemudian laku tahun 2015. Tetapi sampai tahun 2020, rumah itu masih terkosongkan seperti semula. Kos-kosan pink bukan kos-kosan besar dengan banyak kamar. Hanya ada 6 kamar, tapi penghuninya bisa puluhan orang. Lantaran bebasnya itu, tempat itu tidak pernah tidur. Sepanjang hari selalu ada orang melek. Karena itu, nilai pulusnya tidak pernah ada laporan kemalingan di sana. Kebetulan saya kerap mengunjungi teman yang tinggal dekat kos pink dan sudah beberapa kali melewati tempat itu. Kos ini paling ramai, biasanya Jumat sampai Sabtu. Apalagi jam 2 pagi sampai selesai basian. Teman saya itu, anggap namanya Rizka, sering main ke situ dan suatu kali mengaku pernah melihat wujud kakek misterius yang sudah sangat renta di area kamar mandi. Tapi karena dia sedang mabuk mushroom, tidak ada yang percaya akan kisahnya. Saya juga tidak percaya. Tetapi saat sadar, Rizka pernah bercerita panjang lebar mengenai fenomena yang marak di indekos tersebut, yang berkaitan dengan praktik aborsi ilegal. Maksud ilegal adalah yang bertentangan dengan pasal 76 UU 36 2019. Bahkan sebelum aturan itu terbit, praktik tersebut sudah ada. Jadi kata Rizka, di antara hiruk-pikuk pengunjung yang datang bertamu, ada pula yang niatnya ingin menggugurkan kandungan. Yang bertindak sebagai dokter adalah seorang mahasiswa karatan yang biasa dipanggil Mami, layaknya pengacara pro bono. Mami tidak memungut biaya atas jasanya, kecuali sukarela bahkan cuma-cuma. Dia menerapkan terapi obat kombinasi untuk merangsang kontraksi rahim pada kandungan sebelum 7 pekan. Yang paling penting, tingkat kebersihannya sangat tinggi. Kombinasi obat diperlukan karena ada peluang efek samping dari obat kontraksi, misalnya demam, pendarahan, nyeri, mual, bahkan stres. Jadi mungkin saja pasien ini diberi misoprostol, paracetamol, dan benzodiazepin yang harus dikonsumsi sesuai kebutuhan. Tidak mudah tentunya mendapatkan obat penggugur kandungan. Untuk paracetamol dan alprazolam sih gampang, namun Mami biasa mendapatkannya di daerah jalur gajah atau Gajah Mada Plaza. Dan waktu itu tidak pernah memberi langsung pada sembarang orang tanpa konsultasi. Itu kode etiknya. Kisah Rizka, ada kala pasien datang terlambat. Kandungannya lebih 7 pekan baru konsultasi. Bagaimanapun, Mami tetap melayani. Bahkan tidak jarang para gadis datang saat kandungannya sudah berumur 12 pekan, sudah alot, walau resiko keguguran tetap lebih tinggi dibandingkan trimester 2. Nah, terkadang Mami juga menginapkan beberapa pasien yang kiranya perlu ditangani secara rehabilitatif. Konon, banyak juga gadis-gadis itu bocor di klub one night stand, atau istilahnya sekarang FYB. Mungkin bocor di klub serba salah sih, dibilang pemerkosaan belum tentu. Dibilang kasihan ya kasihan, karena akibatnya ya pasti lebih sulit bagi perempuan menuntut tanggung jawab kepada orang asing daripada pacar sendiri. Nah, kos pink ini punya halaman agak luas, sebagian untuk parkir, sisanya taman tidak terurus. Karena itu akhirnya Mami mengurus sisa tanah tersebut, yaitu menguburkan janin sepanjang telunjuk dari rahim pasien-pasien yang umur kandungannya sudah memasuki akhir trimester 1. Masih cerita Rizka, yang dia ketahui langsung, di pekarangan kos tersebut pernah dikubur 2 janin oleh ibunya sendiri, namun dugaannya lebih banyak dari itu, sekitar 8 janin. Tandanya adalah bekas galian tanah. Praktik tersebut kabarnya berlangsung dari 2008 sampai 2011. Saya cukup penasaran apakah si dokter gadungan ini juga pernah melakukan aborsi atas dirinya. Kata Rizka tidak pernah, sebab dia lebih memilih KB pranikah, bahkan kepada pasiennya selalu dianjurkan itu. Pendek cerita, sejak praktik tersebut suasana kos pink makin karuan sumpek, makin immoral.
Lambat laun, aktivitas di rumah itu mulai tercium aparat kepolisian. Saya tanya Rizka, adakah kejadian paranormal setelah itu? Jawabnya, kalau paranormal artinya fenomenal visual dan auditori yang sukar dijelaskan nalar. Belum pernah ada. Akan tetapi ia kemudian menceritakan sesuatu yang menimpa satu gadis penghuni kos bernama Agustina. Pada 2010, Agustina berkencan lalu berpacaran dengan mahasiswa dari kampus yang berlainan. 6 bulan pacaran, perut Agustina isi. Pacarnya lepas tangan, boro-boro menikah. Memikirkan jalan keluar pun tidak ada nyali. Kabur saja seperti maling. Di ambang putus asa, Agustina memilih jalan pintas, mengeluh pada Mami. Mumpung teman satu kos. Sudah barang pasti, saran Mami hanya satu, gugurkan. Dan Agustina setuju. Juga dia sudah tahu sejak awal jalan apa yang hendak dipilihnya ketika memutuskan bercerita kepada temannya. Pertama, Agustina diberi obat penggugur lalu ditunggu dulu untuk melihat seperti apa reaksinya. Beberapa kali minum, kok santai-santai saja. Mami langsung menduga ini pasti kandungannya Rambo alias kuat. Maka ia berikan obat lain yang cara kerjanya beda. Maksudnya sama. Setelah ditunggu lagi, rupanya masih kokoh rahimnya. Agustina panik. Demikian pula Mami. Lalu Mami menyarankan pasiennya untuk sabar menunggu 2 pekan lagi. Karena menurutnya reaksi terapi itu tidak sama. Namun demikian, Agustina justru yang tidak sabar. Lebih-lebih kehamilannya telah memasuki akhir trimester 1. Diam-diam jalan pintas pun ditempuh, yaitu menegak miras berkandungan etanol 40%. Agustina berangkat tidak sadar atau sudah terlalu ekstrim. Itu taruhan besar akibat terburuk mengkonsumsi minuman beralkohol saat hamil bukan keguguran, tapi peluang bayi cacat. Namun kata motivator, hasil tidak mengkhianati proses. Begitulah Agustina. Suatu malam dia mengalami pendarahan. Luber itu kental darah, berjeli dari dalam rahim. Sekaligus longsor pula jabang bayinya. Usia kandungannya 16 pekan. Si janin sudah punya otak dan ginjal. Agustina memberitahukan kesuksesannya kepada Mami. Lalu malam itu isi perutnya segera dikubur sendiri. Beberapa hari kemudian ia datangi dukun kuret untuk menguras sisa-sisa kehamilannya. Masalah tanpa selesai di sini, kenyataannya belum. Perilaku bahkan mental Agustina makin mundur sesudah kegugurannya. Senang menyendiri, termenung, menarik pribadi dari lingkup sosial, berkurangnya motivasi dan kehendak. Sering mempersalahkan dirinya, merasa tertolak dan kehilangan sesuatu yang berarti. Pendek kata, depresi. Agustina senang menggambar. Setelah peristiwa tersebut diketahui ia makin sering menggambar. Namun, anak itu lebih banyak mengisolasi diri di kamar. Sewaktu-waktu terdengar ia menangis. Tak sudah-sudah. Di waktu lain, meracau hal-hal yang menyeramkan. Pada 2011, Mami meninggalkan kos tersebut. Pergi tidak jelas rimbanya. Ada yang mengatakan dia bekerja di kawasan Bandara Cengkareng, tetapi saya lebih percaya prasangka Rizka. Pikir dia menukar kepala. Sebelum sesudah Mami pergi, polisi menangkap 3 penghuni kos, semuanya pria. Apa yang dia dapat di sana? Kutanya. Matt. Oh, oke, Mami juga pakai. Betul. 4 orang di sana pemakai, pengedar juga. Keadaan demikian cepat berubah. Kos Pink yang tadinya ramai tiba-tiba sepi dan tinggal menunggu waktu untuk membusuk. Orang-orang dengan cepat mengetahui yang terjadi di tempat itu. Meski hanya perihal narkoba bukan aborsi, tidak ada lagi penghuni baru datang, hanya 2 orang. Agustina dan seorang lagi mahasiswa yang dia pun sudah ancang-ancang pindah. Dan pada waktunya tinggallah Agustina seorang. Agustina adalah teman baik Rizka yang saat itu hanya kurang 2 bab skripsi sebelum ia tertimpa masalah akibat hubungan asmaranya. Mengetahui rumah kos itu sudah hampir kosong, Rizka menawarkan temannya pindah di tempat lain. Namun Agustina tegas menolak, mengatakan bakal bertahan di situ sampai lulus. Rizka mengerti, itu bukan jawaban yang realistis. Kondisi Agustina makin surut, dia butuh pertolongan. Oleh karenanya Rizka memperbanyak kunjungan ke sana. Pelan namun pasti, akhirnya Agustina mulai terbuka. Aku sering mendengar tangis bayi, pagi, malam. Kupikir dia bayiku. Mengapa aku begitu jahat? Kamu pikir itu nyata? Rizka menyelidik. Yang benar saja, tidak mungkin. Hanya responku yang berlebihan. Jujur saja, aku temanmu. Aku tidak bohong, Rizka. Kamu tidak pernah menganggap itu nyata. Agustina refleks menoleh keluar jendela.
Pandangannya terhenti di tanah kosong di mana terdapat sebuah gundukan yang pernah dibuatnya sendiri. Lantas ia termenung belaka. "Pindahlah, ada kamar kosong di tempatku tinggal." "Riz, pindahlah. Kamu dengar kata-kataku? Kamu dengar itu?" "Gusti." Agustina tiba-tiba berlari tersorak menuju kamarnya. Dikunci pintunya dari dalam. Lalu yang terdengar semata-mata ocehan dan teriakan tidak menentu. Rizka mencoba membujuk gadis itu untuk bicara, tetapi sia-sia ujungnya. Pagi-pagi Rizka kembali menjenguk kawannya hendak memberikan sarapan. Agustina sedang bersandar di sofa. Kepalanya menunduk, mulutnya gelak-gelak, memuntahkan segala-gala dari dalam. Sekiranya tidak ada yang mencondongkan pikirannya untuk pergi pagi itu, pasti menjadi penyesalan yang teramat besar di benak Rizka. Temannya baru saja menegak senyawa dalam cairan pembersih kloset atau cat rambut. Tidak main-main, peroksida. Rizka juga menemukan di sofa itu setumpuk art paper, lukisan tangan Agustina, seperti sebuah kolase kehidupan seseorang dari bayi hingga masa remaja. Kejadian pagi itu menjadi akhir riwayat kos berwarna merah jambu. Agustina masih dapat diselamatkan meski, ujar Rizka, lambung dan paru-parunya tidak pernah lagi sama setelah itu. Tetapi yang penting juga, dia jadi mau menerima kondisi mentalnya, ujar Rizka. Seperti apa keadaannya sekarang? Agustina. Anak itu sudah menikah dan punya 2 anak. Pada awal 2020, kebetulan ada suatu urusan. Saya melewati rumah indekos tersebut. Properti itu sudah berpindah tangan. Catnya tidak lagi merah jambu, melainkan putih. Di pagarnya dituliskan, disewakan. Saya berhenti sebentar hendak memandang. Mata segera menjurus pada sepetak tanah di halaman sebelah utara. Tumbuh berjejal gulma di situ. Bergoyang tak menentu kemana angin, menerawang sebekas kisah tentang para bakal bayi yang mungkin saja kini telah berlarian pulang ke sekolah. Selesai.